Pertanyaan yang cukup bagus ini ya. Kenapa kalau sholat nggak pakai ngecek, tapi kalau puasa ngecek sampai ribut dulu, ditungguin orang satu negara? Sebetulnya sederhana Pak, sederhana. Beda dengan sholat, puasa itu ada perintah melihat. Kalau puasa dan lebaran ada perintah melihat. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena kalian melihat hilal. Karena kalian melihat. Ada perintah melihatnya, ada. Itu tidak ada kaitan. Sholatlah kalian karena melihat matahari terbenam. Itu tidak ada, tidak ada. Perintah melihat ada pada puasa, tapi perintah pada sholat hanya menyebut waktu. Tidak ada perintah untuk melihat, tidak ada. Makanya kemudian membedakan antara sholat dengan puasa, dibedakan. Itulah kenapa dalam Al-Quran sendiri ada bahasa famang syahida minkumus syahra falyasum. Ada. Barang siapa yang menyaksikan, melihat ada bulan ya, maka dia wajib berpuasa. Perintahnya itu melihat. Ya. Itu dikaitkan lagi dengan ayat yang lain, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Sederhana, yang melihat, yang memutuskan itu otoritas. Yang ngumumin otoritas. Otoritas itu siapa? Pimpinan keagamaan tertinggi. Yang punya Kementerian Agama itu Indonesia. Kalau kayak di Arab nggak ada, adanya Kementerian Wakaf, Kementerian Agama. Makanya kalau di Arab yang ngumumin itu ya biasanya mufti yang ngumumin. Di Indonesia ada Kementerian Agama yang ngumumin. Semestinya itu hal yang biasa, hal yang hal yang kalau menurut saya ya biasa saja, nggak. Yang bikin repot di Indonesia itu, mohon maaf, karena orang masyarakat terlalu pengen tahu lebarannya kapan. Itu aja. Sederhana. Coba Bapak di waktu subuh, Bapak kan nggak pengen tahu kapan, jam berapa. Pokoknya dengar azan, ya berangkat ke masjid. Nggak terlalu pengen tahu, nggak terlalu. Misalnya mohon maaf ini, besok tanyain, besok kira-kira subuh jam berapa ya? Ya paling kira-kira jam 4 lewat lah. Dengan pastinya nggak tahu. Kalau nanti ditanya, nanti zuhur kira-kira jam berapa? Ya 11.40 berapa lah. Nggak tahu dengan pasti. Patokannya adalah ketika azan, ya ke masjid. Gitu saja. Itu mohon maaf beda dengan lebaran dan puasa. Ini puasa masih lama nih, puasa masih lama. Saya kalau ketemu orang masih banyak yang nanya, Ustaz, puasa kapan? Tanggal 1, kata saya. Tanggal 1. Ramadan, tanggal 1. Kenapa? Mohon maaf ya. Di rata-rata negara, masyarakat itu tidak peduli puasa kapan, nggak peduli. Ya pokoknya diumumin ya puasa, diumumin ya lebaran. Saya itu pernah tinggal Pak di negara yang antara buka puasa, masuk Ramadan, masuk lebaran, cukup diumumkan dengan meriam. Jeder puasa besok, gitu aja. Udah nggak lihat tanggalan, enggak. Tiba-tiba meriam lagi, jeder, takbiran kita, udah gitu ya. Tapi di Indonesia itu enggak. Kalau saya sederhana, karena di Indonesia itu banyak sekali atribut, aksesoris puasa dan lebaran yang mesti disiapkan jauh-jauh hari. Saya kasih contoh. Kenapa itu?
tukang-tukang dagangan di pasar, ibu-ibu nanya kapan lebaran, karena nyiapkan ketupat itu nggak bisa dadakan, nggak bisa. Sementara negara lain itu nggak punya makanan yang khas lebarannya, nggak ada Pak, gitu ya. Oke, jadi sebetulnya kalau puasa, kenapa tidak bisa kita tidak bisa langsung percaya pada teknologi? Karena perintahnya melihat. Kalau melihat, wujudnya harus ada. Kalau melihat, wujudnya harus ada. Jadi kan begini Pak ya, bulan itu sinodisnya 29 hari 6 jam, katakan begitu ya. Nabi kan ngomong sebulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Dan mohon maaf, menghitung tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu repotnya. Hijriah itu bukan main. Saya ngajar mata kuliah ilmu falak di kampus. Itu untuk menjelaskan tahun kabisat versi Masehi dengan Hijriah itu susah sekali menjelaskannya. Kalau kabisat Masehi gampang Pak, pokoknya per 4 tahun kabisat, siklusnya per 4 tahun, yang ditambahin itu bulan Februarinya, gampang. Tapi kalau tahun Hijriah itu siklusnya per 30 tahun, 11 tahun kabisat, 19 tahun basitoh, namanya atau non kabisat. Hitungan itu mudah, yang susah itu validasi. Saya contohkan gini, kayak contohnya kemarin ya, dari Sabang sampai Merauke ada lebih 104 titik pengamatan observasi hilal, lebih 104. Kita punya bujur waktu 3 dari waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Itu kalau secara citra sudah bisa dipastikan itu mana yang kelihatan, mana yang enggak, pasti itu. Katakan Indonesia Timur nggak bisa, kayak kemarin bulan Ramadan yang menentukan itu Aceh. Di Aceh pun hanya 4 kabupaten gitu kan, yang kira-kira ada potensi hilal terlihat. Masalahnya hilalnya secara astronomi mungkin terlihat, tapi cuacanya mendung. Di masa Nabi kalau cuaca mendung ya digenapkan, gitu saja. Kan hadisnya ngomong begitu, fa in gumma alaikum faqduru lahu, kalau mendung genapkan 30, genapkan. Kalau pakai hitungan Pak, nggak ada genap Pak, nggak ada. Kalau pakai hitungan, meskipun mendung kan, hitungannya tetap jalan meskipun mendung. Contoh, Bapak maghrib matahari terbenam, mataharinya nggak kelihatan karena mendung. Apa Bapak nggak jadi buka puasa? Ya tetap buka puasa. Kenapa tetap buka puasa? Karena hitungannya kan tetap jalan. Tapi kalau puasa itu, kalau menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, bahasa hadisnya kalau mendung genapkan. Maka ada perintah melihat. Karena ada perintah melihat, itulah kenapa rata-rata negara tetap bikin yang namanya observasi hilal dan keputusan. Kalau menurut saya tadi ya, yang bikin lama itu karena sidangnya kelamaan. Kalau sudah ada info diputuskan, diumumkan. Kayak kemarin itu sudah mau Isya, orang masih nanya, Ustaz, ini gimana? Ya Isya saja. Masa Isya nunggu sidang isbat? Kan gak usah. Nanti terawih apa enggak? Ya tinggal tunggu. Kalau memang 1 Ramadan ya terawih. Jadi sederhananya, kenapa kalau puasa beda? Karena perintahnya melihat, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kajian yang menarik pada saya bisa. Kalau kita dari laporan
wajib